Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari tugas kami mengenai marketing mix pada produk The Bolu Rempah. Dalam marketing mix terdapat 4 bagian yang biasa disebut dengan 4P, yaitu produk, promotion, price, dan place. Adapun nama anggota kelompok kami Muhammad Halik, Rahmat Bahran, Rifki Wiratama, Nur Azizah, dan Ikomang Mirawardani. Berikut merupakan pemaparan dari marketing mix pada produk The Bolu Rempah. Saya, Ikomang Mirawardani, akan memaparkan bagian pertama pada marketing mix produk The Bolu Rempah, yaitu bagian produk. Pada produk terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu feature atau fitur. Fitur pada The Bolu Rempah yang menjadi daya tarik konsumen yaitu The Bolu Rempah menyajikan kue tradisional dengan berbagai varian rasa dengan bahan-bahan rempah yang menjadi ciri khas dari produk The Bolu Rempah ini. Yang kedua yaitu quality atau kualitas. Kualitas pada The Bolu Rempah yaitu mengenai aroma, penyajian, dan varian yang telah terjamin kualitasnya, baik dalam segi kebersihan maupun rasanya. Karena tujuan utama dari produk The Bolu Rempah yaitu memberikan kualitas yang baik kepada konsumen. Dengan adanya kualitas yang baik ini, maka dapat memberikan kesan yang baik pada konsumen yang pertama membeli sehingga dapat menjadi pelanggan. Bagian yang ketiga yaitu branding atau merek. Merek The Bolu Rempah diambil dari bahan pembuatannya, di mana kue bolu yang dibuat seperti kue bolu pada umumnya, namun di dalamnya terdapat campuran rempah-rempah yang menjadi ciri khas dari produk The Bolu Rempah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya akan membahas tentang packaging atau kemasan The Bolu Rempah. Kemasan pada produk Bolu Rempah menggunakan packaging baik serta dapat melindungi produk di dalamnya. Pada kemasan tercantum media sosial seperti Instagram, Facebook, serta call center sehingga mempermudah konsumen dalam membeli dan mengenal menu-menu dari produk The Bolu Rempah. Kelima yaitu servis atau jasa. Produk The Bolu Rempah memiliki pelayanan yang baik karena ketika konsumen membeli ataupun berkunjung, pelayan sangat ramah dalam melayani tamu atau konsumennya, yang mana juga menetapkan prinsip 3S. Yang keenam yaitu worthiness atau garansi. The Bolu Rempah tidak memberikan pelayanan berupa garansi pada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bahran dari kelompok 1 Manajemen Pemasaran ingin membawakan materi promotions dari brand The Bolu Rempah. Yang pertama ada direct marketing. The Bolu Rempah melakukan direct marketing dengan metode direct response advertising, yaitu mengizinkan konsumen untuk mengajukan pertanyaan langsung ke pihak The Bolu Rempah seperti ingin menanyakan tentang produk-produk yang mereka jual ataupun ingin melakukan pemesanan secara online. Yang kedua ada public relations. The Bolu Rempah ingin membangun brand image dengan membuat slogan Bring Back Your Memory. Brand image ini bertujuan untuk meyakinkan konsumen ketika memakan produk The Bolu Rempah bahwa The Bolu Rempah dapat membawakan ingatan-ingatan masa kecil mereka kembali. Yang ketiga ada advertising. The Bolu Rempah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, serta media promosi offline seperti papan iklan di beberapa ruas jalan seperti Jalan Sultan Alauddin dan Jalan Andi Pangeran Petarani. Yang keempat ada sales promotion. The Bolu Rempah menggunakan metode price deals berupa diskon 10% pada bulan Ramadan kemarin untuk semua varian kue keringnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alik dari kelompok 1 Manajemen Pemasaran ingin membawakan materi price dari brand The Bolo Rampah. Yang pertama, price strategi. The Bolo Rampah menggunakan pricing strategis based on the competition. Strategi ini ditetapkan dengan melihat harga-harga yang ada pada kompetitor dari The Bolo Rampah. The Bolo Rampah memberikan harga yang relatif berada di tengah-tengah dua kompetitor yang ada dengan maksud mendorong peningkatan laba dan peningkatan pangsa pasar. Yang kedua ada pricing. The Bolo Rampah memberikan harga tergantung dari varian rasa yang ingin dibeli, yaitu antara 46.000 sampai dengan 64.000. The Bolo Rampah juga memberikan harga bundling, yaitu beli 3 dengan harga 100.000. Yang ketiga ada diskon. The Bolo Rampah memberikan potongan harga melalui aplikasi GoFood dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu 30%. The Bolo Rampah juga memberikan potongan harga, yaitu 10% pada bulan Ramadan kemarin pada toko offline. Yang keempat ada payment terms. The Bolo Rampah memberikan beberapa opsi metode pembayaran yang cukup bervariasi, seperti melalui pembelian online atau aplikasi. Metode pembayarannya bisa melalui via GoPay, OVO, Dana, dan beberapa bank, sedangkan pembelian offline dapat melalui debit dan cash atau tunai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Riki Pratama, saya akan membawakan materi price. Price terbagi beberapa, ada 5, yaitu channel. Kita lihat di brand Bolo Rampah menjelaskan channel itu tidak melayani membeli barang dan dari supplier lalu dijual lebih mahal dari harga aslinya. Mereka menjual untuk dikonsumsi langsung. 2. Market conference. Untuk menentukan strategi pemasaran The Bolo Rampah juga perlu melihat lingkup atau cukupan dari pasar yang dapat dilayani. Strategi tersebut dikenal dengan istilah strategi cakupan pasar. 3. Astromen. The Bolo Rampah untuk menemukan konsumennya memesan di beberapa pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, dan Tokopedia, atau bisa juga melalui WhatsApp beberapa outlet The Bolo Rampah tersebut. Location. The Bolo Rampah menjalankan beberapa outlet untuk memudahkan konsumennya menjangkau outlet tersebut. Beberapa outlet yang The Bolo Rampah sediakan yaitu ada di Aludin, berada di Petrani, 3 berada di Estasning, 4 berada di Ratu Langit, 5 berada di Kadundun, 6 berada di Perintis, 7 berada di Denggepe, 8 berada di Maros, dan 9 yang baru ini di launching ada di Goa. Inventory. The Bolo Rampah selalu mengupdate pasokan bahan bakunya agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Transport. The Bolo Rampah menggunakan layanan untuk mengantar produk secara online, mempermudah pelanggan untuk dapat memesan produk tepat waktu dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko Mirawardani akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu positioning, dapat dilihat pada gambar di samping.
di mana produk The Bolu Rempah termasuk dalam kategori produk tradisional dibandingkan dengan produk lainnya, seperti Amanda dan Brocil. Selain itu, produk ini juga termasuk dalam kategori murah, karena harga yang ditawarkan oleh produk The Bolu Rempah ini masih dapat dijangkau. Pada bagian segmentation dan targeting, yang pertama yaitu demografis. Dilihat dari usia. Produk ini tidak memiliki batasan usia karena The Bolu Rempah menjual produk bolu yang dapat dinikmati oleh segala usia. Yang kedua yaitu dilihat dari segi generasi. Produk ini lebih ditujukan untuk generasi X dan Y karena generasi tersebut yang sempat merasakan kue tradisional di saat mereka masih kecil. Selain itu, The Bolu Rempah adalah produk yang cocok karena menjual kue-kue tersebut yang dikemas dengan cara yang lebih modern di masa sekarang. Bagian yang ketiga yaitu gender. Produk ini tidak memiliki batasan gender, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dapat menikmati produk The Bolu Rempah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rifki Wirartama akan melanjutkan materi yaitu segmentation dan targeting. Di segmentation targeting ada beberapa, yaitu perilaku. Di perilaku menjelaskan waktu pembelian lebih ke arah musiman karena di saat seperti itu banyak pengunjung yang datang ke kota Makassar dan mereka pasti akan mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang ke halamannya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk terjadi pembelian di hari-hari biasa seperti dijadikan hidangan saat meeting atau acara besar. Manfaat yang dicari bernostalgia dengan kue tradisional yang pernah mereka makan saat masih kecil. 3. Geografis. Di geografis dijelaskan wilayah perkotaan tidak cocok di wilayah perdesaan karena kue yang dijual oleh The Bolu Rempah cenderung masih gampang ditemukan. 4. Psikografis. The Bolu Rempah menyasar masyarakat berpendapat C dan I atau menengah ke atas dikarenakan masyarakat tersebut mempunyai kebebasan finansial untuk membeli makanan berupa cemilan dan oleh-oleh. Di leveling yaitu menjelaskan lebih ke masyarakat modern karena produk The Bolu Rempah lebih ke arah modern seperti gerai dan harga produk yang sedikit di atas produk kue tradisional lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai marketing mix pada brand The Bolu Rempah. Sekian dan terima kasih.